Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Dr. Erlina Burhan dari Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI RSUP Persahabatan. Pagi ini saya akan bicara mengenai masker, karena masker merupakan salah satu cara untuk pencegahan penularan COVID-19. Hanya salah satu, bukan satu-satunya, karena harus ada kombinasi dengan yang lainnya seperti cuci tangan, perilaku hidup sehat, dan lain-lain. Saya ingin menyampaikan tentang jenis-jenis masker. Yang pertama adalah masker kain, kemudian masker bedah, dan masker N95, dan terakhir adalah face piece respirator atau masker yang menutupi seluruh muka. Ya, saya ingin menyampaikan beberapa informasi tentang jenis-jenis masker ini dan juga kegunaannya. Pertama, masker kain ini bisa dipakai oleh masyarakat yang sehat, digunakan di tempat umum dan fasilitas lainnya, tapi tetap menjaga jarak 1-2 meter. Kenapa? Karena masker kain ini tidak bisa memproteksi masuknya semua partikel, dan ini tidak disarankan bagi tenaga medis, ya, itu dengan alasan itu tadi, bahwa 40-90% partikel dapat menembus masker, dan tentu saja idealnya dikombinasikan dengan pelindung wajah. Berikutnya adalah masker bedah. Masker bedah ini bisa dipakai oleh masyarakat, tapi bila mana ada gejala flu atau influenza, atau pada masyarakat yang batuk, bersin, hidung berair, demam, dan nyeri tenggorok. Sedangkan bagi tenaga medis ini dipakai di fasilitas layanan kesehatan. Kemudian ada masker berikutnya yang disebut dengan masker N95. Ini adalah masker yang dipakai oleh tenaga medis yang harus kontak langsung dan erat dekat dengan pasien-pasien yang sangat infeksius atau tingkat infeksiusnya sangat tinggi. Kemudian yang terakhir adalah face piece respirator. Ini untuk para pekerja yang memiliki resiko tinggi terpapar gas-gas yang berbahaya. Ini biasanya dipakai di industri. Mudah-mudahan bisa melihat gambar dan perbedaannya. Berikutnya saya bicara sedikit tentang masker kain. Ini perlindungan terhadap droplet, iya ada, tetapi tidak ada perlindungan terhadap aerosol ataupun partikel yang airborne. Jadi pencegahan keluarnya droplet dari batuk atau bersin itu pada pemakai, kalau yang dropletnya besar iya bisa, tapi kalau dropletnya kecil tidak bisa ini masker kain ini, ya. Jadi efektivitas filtrasinya adalah pada partikel dengan ukuran 3 mikron itu bisa 10-60% partikel tersebut bisa dicegah. Dan tentu saja karena ini masker kain ada kebocoran, ya, dan keuntungannya adalah bahwa masker ini dapat dipakai berulang, tapi tentu saja perlu dicuci dengan deterjen, dan bila perlu memakai air panas, karena deterjen dan air yang hangat itu bisa mematikan virus, ya. Kemudian saya ingin bicara mengenai masker bedah. Masker bedah ini adalah perlindungan terhadap droplet. Jadi memang dipakai untuk melindungi kita dari droplet yang dikeluarkan oleh orang lain. Ya, tetapi memang tidak bisa dipakai untuk melindungi terhadap partikel yang ada di aerosol atau di partikel yang airborne. Dan efektivitasnya adalah bisa memfiltrasi 30-95% partikel dengan ukuran 0,1 mikron. Tapi tentu saja ada kebocorannya, terutama dari samping kiri kanan, karena tidak sepenuhnya sempurna bisa menutupi wajah. Dan ini sebetulnya tidak bisa dipakai berulang kali. Jadi ini sekali pakai, dan durasinya tergantung dari kondisi. Kalau sudah basah, mestinya ini sudah segera diganti masker bedah ini. Berikutnya saya bicara tentang masker N95 atau yang sejenis. Masker ini mempunyai proteksi yang sangat baik untuk droplet,
dan juga mempunyai proteksi yang sama untuk partikel aerosol atau airborne. Makanya ini dianjurkan hanya dipakai oleh petugas kesehatan, bukan masyarakat umum. Dan efektivitasnya cukup tinggi, memfiltrasi partikel yang ukuran 0,1 mikron itu sampai di atas 95%. Makanya namanya N95. Dan tidak ada kebocoran kalau dipakai dengan baik. Ini sebetulnya jika memang ada kelangkaan dapat dipakai berulang, tentu saja dengan tata cara khusus, ya. Seperti misalnya setelah dipakai dijemur di bawah sinar matahari untuk 3 sampai 4 hari sehingga virusnya sudah mati. Nah, kemudian baru bisa dipakai kembali. Tapi ini disarankan hanya bila stok sangat sedikit. Tapi kalau stok masih ada, kita tidak sarankan untuk dipakai berulang. Selanjutnya ada masker yang jarang kita lihat, namanya face piece respirator. Ini punya efek perlindungan terhadap droplet maupun aerosol atau airborne, tetapi ini biasanya dipakai di industri. Ya, efektivitasnya bisa mencegah memfiltrasi partikel 0,1 mikron sampai di atas 99%, nyaris 100%. Tidak ada kebocoran, dapat dipakai berulang, tapi tentu saja harus dibersihkan dengan desinfektan secara benar. Dan saya sampaikan tadi, masker ini biasanya dipakai di industri yang terdapat gas-gas yang berbahaya. Berikutnya, saya juga ingin menyampaikan tentang menyikapi kelangkaan masker. Jadi memang saat ini kita, bukan saja negara Indonesia, tapi juga negara-negara lain di dunia, dengan adanya wabah COVID-19 ini terjadi kelangkaan masker. Oleh sebab itu saya minta kepada masyarakat jangan panic buying, karena masker ini diperlukan terutama untuk tenaga kesehatan dan orang-orang yang sakit. Jadi kalau orang sehat yang memborongnya, memakainya, maka ketersediaan masker ini tidak ada lagi untuk tenaga kesehatan maupun orang yang sakit, dan ini berbahaya. Kalau orang sakit tidak ada akses terhadap masker, maka bisa jadi orang sakit ini akan terus menjadi sumber penularan untuk kita semua. Jadi mohon masker-masker ini disediakan untuk tenaga kesehatan dan orang-orang yang sakit, atau orang-orang sehat tapi merawat orang sakit. Ya. Kemudian selanjutnya saya ingin menyampaikan juga tentang penggunaan masker kain. Masker kain ini bila dalam keadaan terpaksa bisa dipakai, tapi memang tidak sebaik seefektif masker bedah. Kita dilihat di sini bahwa filtrasi terhadap partikelnya lebih rendah dibandingkan masker bedah. Selanjutnya saya ingin menyampaikan ini beberapa perbedaan efektivitas dari masker berdasarkan ukuran dari partikel. Jadi memang yang paling tinggi adalah, paling baik adalah masker bedah selama ini. Berikutnya, ini ada riset yang diadakan dan untuk menilai penggunaan masker kain. Kenapa riset ini dilakukan? Karena ada kelangkaan saat ini untuk masker bedah maupun N95. Tapi tentu saja ingin disampaikan bahwa masker kain ini adalah pilihan yang terakhir. Jadi penelitian ini dilakukan di UK, ya, diminta para partisipan untuk membuat sendiri maskernya, mengikuti protokol yang sudah dibuat oleh peneliti, lalu kemudian dilakukan fit testing untuk melihat aktivitas dari masker ini. Berikutnya, ya, fit testing ini adalah suatu cara untuk melihat apakah setelah memakai masker seseorang masih bisa merasai, membaui zat-zat yang dipajankan kepadanya, untuk melihat juga kebocoran. Dan kesimpulan dari penelitian ini berikutnya, ya, terus lagi intinya adalah bahwa penggunaan masker bedah ternyata lebih efektif 3 kali lipat dibandingkan masker kain atau masker buatan rumah. Jadi sekali lagi ini menyokong bahwa masker bedah ini untuk petugas kesehatan atau orang sakit.
Dan kalau masker kain itu menjadi pilihan terakhir. Bila tidak ada lagi masker, maka masker kain menjadikan pilihan terakhir untuk mencegah eh, penularan virus ini. Jadi bila mana tidak ada lagi masker bedah, maka masyarakat bisa memakai masker kain. Ini saya ingin menyampaikan cara pemakaian masker yang benar, karena kalau memakainya juga salah, ini tidak akan baik. Caranya jadi siapa yang perlu pakai masker tadi sudah disampaikan, orang yang sakit atau orang yang batuk pilek atau orang yang merawat orang yang sakit atau orang-orang yang bepergian atau berada di keramaian atau kerumunan. Caranya adalah bahwa masker ini harus menutupi hidung dan mulut. Kalau perlu bagian paling bawah dari masker ini sampai ke bawah dagu ditarik gitu, dan bagian atasnya juga ditekan sehingga karena itu ada kawat elastis di bagian atas masker bedah ini, ditekan mengikuti hidung. Tujuannya adalah mengikuti tekstur hidung atau bentuk hidung. Tujuannya adalah agar sesedikit mungkin ada celah. Ya, kemudian juga melepaskan masker juga ada caranya, adalah hanya dengan memegang talinya, jangan memegang maskernya. Kemudian jangan lupa, ini jangan merasa aman setelah pakai masker lalu melepaskan masker langsung aman, tidak. Ada lagi tata caranya adalah bahwa setelah melepaskan masker tetap harus mencuci tangan, ya. Jadi sekali lagi ingat, pakai masker hanya bila batuk, ya, atau kalau memang tidak ada masker, lakukanlah etika batuk. Baik, jadi intinya saya ingin mengatakan bahwa pesan pencegahan ini ya, pertama jaga jarak aman. Jadi jaga jarak itu penting. Jadi ada stay at home, di rumah aja, tapi juga jaga jarak. Kemudian yang kedua adalah etika batuk atau bersin, yaitu menutup dengan siku bagian dalam atau menggunakan masker jika sakit. Cuci tangan dengan sabun dan air mengalir, ya. Kemudian lakukan semuanya dengan disiplin. Jadilah pahlawan, lindungi diri, lindungi orang lain. Mari kita menangkan perang melawan COVID-19. Indonesia bisa. Salam tangguh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya.